Puji Tuhan, Happy New Year ya. Puji Tuhan. Ntar lagi kita sudah Christmas ya, tinggal 360-an hari ya kira-kira. Ya, cepat sekali waktunya berjalan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang tidak berubah, kita punya Tuhan yang kasihnya tetap sama. Dan kita harus bertumbuh serta memiliki keyakinan iman yang kuat. Dan tahun 2022 di dalam kehendak Allah kita mengambil tema pelayanan mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Dan tema pelayanan mengucap syukurlah ini kita akan lihat ayat di dalam untuk tema kita ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-18, tolong ditayangkan. Jadi mengucap syukurlah menjadi tema pelayanan kita di tahun 2022. Dan ayatnya saya ambil di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya mencatat beberapa version, tapi ada satu version, amplified version, dikatakan begini. In every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adapun yang menjadi semangat kita di dalam tema pelayan di tahun 2022, ini tidak saja sekedar menjadi sebuah tema di dalam pelayanan, di dalam gereja, baik gereja Gold Coast atau gereja Brisbane. Tapi saya berharap ini menjadi tema dalam perjalanan rohani kita semua. Baik itu kehidupan pribadi kita di rumah, baik itu membangun keluarga, baik itu di pekerjaan, di studi, bisnis, dan semua aktivitas kita. Ya, semua aktivitas kita. Kita membangun satu kehidupan ya atau karakter rohani di mana hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan ucapan syukur. Dikatakan bahwa in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. Saudara, makna dari kata dalam segala hal di sini tidak saja pada situasi baik atau tidak baik. Tetapi pilihan tema ini adalah mengucap syukur itu menjadi karakter, menjadi kehidupan kita. Ya. Jadi tidak saja kita kemudian bersyukur waktu ada satu pengalaman hidup, tidak. Ya, tapi kita bersyukur itu harus menjadi bagian, menjadi lifestyle kita di tahun 2022. Katakan amin. Haleluya. Harus menjadi lifestyle kita. Nah, yang menjadi filosofi dari mengucap syukur atau tema kita di sini adalah mengucap syukur atau bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya memulai dengan judul pada hari ini, ya bagian pertama adalah mengucap syukurlah, give thanks to the Lord. Nah, landasan filosofinya adalah yang pertama, kita percaya akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Itu artinya bersyukur. Kita percaya bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Itu bicara tentang iman yang dewasa. Kemudian landasan yang lain adalah bersyukur adalah respons kita terhadap karya dan otoritas Allah yang sempurna di dalam hidup kita.
Dan itu bicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap akal budi kita. Ya, respons terhadap karya dan otoritas Allah dalam hidup kita. Dan landasan yang ketiga di dalam tema ini, mengucap syukur. Yang ketiga adalah menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah di dalam Kristus sebagai keputusan yang terbaik. Jadi waktu kita bicara mengucap syukurlah di tahun 2022 ini, maka landasannya ini. Percaya Tuhan ada di hidup kita, respons kita terhadap karya dan otoritas Allah di dalam hidup kita, dan bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah dan yakin itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi itu makna, itu arti, itu landasan, itu dasar dari mengucap syukurlah. Ya, itu yang menjadi tema kita pada tahun ini. Nah, mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu kita memulai tahun ini. Hari Minggu yang pertama, pelayanan kita yang pertama, ibadah kita yang pertama, semangat pujian, penyembahan kita yang pertama. Mari kita mulai semuanya dengan memiliki hati, kehidupan atau lifestyle kita yang penuh dengan ucapan syukur. Dan saya percaya waktu kita memulai segala sesuatu dengan karakter mengucap syukur, segala sesuatu akan menjadi berbeda. Percaya ya. Percaya, the end of the day kita akan rasakan pengalamannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada ibadah perpisahan tahun tanggal 31 di tempat ini kemarin, saya mengambil ayat pembacaan dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Mari kita awali pembacaan firman Tuhan dari ayat ini. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai pada masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Perhatikan, saya highlight bagian yang sudah saya jelaskan kemarin. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Perhatikan kalimat, aku telah melakukannya. Kita bersyukur untuk tahun 2021 yang sudah kita lewati. 2021 pada akhirnya kita baik-baik saja. Tahun 2022 kita pun pasti akan baik-baik saja. Amin saudara. Kita pun pasti akan baik-baik saja. Dan itu yang harus menjadi keyakinan kita. Alkitab katakan, Tuhan sendiri berkata, aku telah melakukannya. Artinya Tuhan telah menolong kita dalam perjalanan yang sudah kita laluinya. Perjalanan yang sudah kita lalui selama ini. Tahun 2001 sudah lewat. Dan firman Allah meneguhkan dia tetap ada. Dan dia akan selamanya ada di dalam hidup kita. Dia tidak sekedar hadir, tapi dia tahu, dia mengerti, dia peduli, dan dia akan menyertai kita. Itu Immanuel. Dia ada, dia akan tetap ada, dia telah melakukannya kemarin, maka dia akan terus melakukannya. Pegang baik-baik pernyataan firman Tuhan buat kita semua sebagai alasan yang kuat untuk kita hidup dalam ucapan syukur kepada Allah. Nah, mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, awali pelayanan kita, awali aktivitas sosialmu, awali aktivitas profesionalmu dengan karakter mengucap syukur, dengan karakter bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara, dalam pembacaan awal kita pada ayat tema kita pada 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi bersyukur sesungguhnya adalah kehendak Allah. Itu firman Tuhan jelas mengatakan, bersyukur adalah kehendak Allah. Atau kita bersyukur sebagai upaya, sebagai keputusan, sebagai tindakan kita yang adalah kehendak Allah. Saudara, kehendak Allah adalah satu hal yang
tidak sekedar kita tahu bahwa itu penting, tapi kehendak Allah adalah hal yang sangat menentukan dalam perjalanan iman saya dan saudara. Coba kita lihat pada satu peristiwa di dalam Injil Lukas pasal 17. Di sana ada satu cerita tentang 10 orang yang sakit kusta. Alkitab menceritakan 10 orang sakit kusta di dalam Injil Lukas pasal 17. Ayat 17 sudah bisa baca nanti. 10 orang sakit kusta datang kepada Tuhan, minta mereka disembuhkan. Yesus katakan, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam, dan lakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, oleh hukum Taurat. 10 orang ini pergi. Di dalam perjalanan, satu orang, semua sembuh, satu orang kembali. Dia kembali dengan hasrat, kembali dengan sikap hati memuliakan Tuhan. Makna di sini dia kembali dan mengucap syukur. Lalu Yesus katakan begini ayat 17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang tadi? Bayangkan ada 10 orang, semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Semuanya mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Tapi hanya 10% yang kembali, hanya 10% yang tahu arti dan pentingnya bersyukur. Jadi pilihan untuk bersyukur. Kalau kemudian gereja dan Anda dan saya diberikan tema oleh Tuhan untuk mengucap syukur, maka sesungguhnya kita harus bangga. Sebab saya mau katakan begini dengan percaya diri, katakan begini, kita seperti 10% ini. Kita seperti minoritas ini. Tidak banyak orang yang tahu mengucap syukur. Tidak banyak orang yang mengerti mengucap syukur. Tidak banyak orang yang tahu bahwa ada jawaban dalam mengucap syukur. Dan satu orang yang kembali. Tuhan katakan di mana yang lain? Pada bagian ini kita mengerti bahwa Tuhan mau supaya kita tahu bersyukur. Tuhan menghendaki supaya orang-orang yang menerima dan mengalami kebaikan Tuhan sadar bahwa dia harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Apalagi Alkitab katakan, in any circumstances, be thankful to God. Jelas Alkitab katakan, kehendak Allah. Kehendak Allah. Kita lihat bagian yang lain, Matius 7 ayat 21. Kita lihat hubungannya antara mengucap syukur dan melakukan kehendak Allah. Matius 7:21, kalau saudara baca di sana dikatakan begini, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Alkitab jelas katakan. Jadi saudaraku, dengan hidup mengucap syukur kepada Tuhan, itu berarti kita hidup dan melakukan kehendak Allah. Dan dengan kita melakukan kehendak Allah, maka kita memiliki kepastian bahwa kita akan bersama Kristus di dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Puji Tuhan. Penting untuk kita sadari. Jadi waktu Alkitab mengajarkan kita, waktu pilihan keputusan rohani, memilih tema mengucap syukur, sesungguhnya kita sedang dibawa supaya kita hidup dalam kehendak Allah. Supaya kita ada di dalam apa yang Tuhan mau. Sebab sekali lagi, begitu banyak manusia di dunia ini yang mengalami kebaikan Tuhan, tapi tidak banyak yang tahu bersyukur. Tidak banyak yang tahu bersyukur. Kita semua percaya, kita berkata, hidup ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kita percaya, kalau disuruh bersaksi semua orang akan berkata, karena Tuhan baik. Tuhan tolong saya di pekerjaan, walaupun agak ada banyak dinamikanya di sana, tapi Tuhan tolong saya ada di 2022. Ada di 2022. Dan banyak lagi pengalaman kita selalu berkata, semua karena anugerah Tuhan. Nah kalau kita sadar bahwa semua karena anugerah Tuhan, maka sesungguhnya kita harus tahu apa tindakan rohani kita selanjutnya. Yang adalah kehendak Allah.
Sebab dengan melakukan kehendak Allah, berarti kita sedang membawa diri kita pada perjalanan. Udah benar jalannya, kira-kira begitu. Jalannya udah benar, tujuannya udah benar. Jadi orang yang mengucap syukur, perjalanannya, jalannya, langkahnya benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Oke, lalu kita lihat bentuk dari bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat, ketika kita bicara tentang bersyukur kepada Tuhan, maka kita sedang bicara tentang percaya, kita sedang bicara tentang iman bahwa Tuhan ada di dalam diri saya. Itu. Ketika kita bicara tentang bersyukur, maka kita percaya bahwa Tuhan hadir di hidup kita. Itu adalah bentuk respons kita terhadap karya Allah dalam diri kita. Dan ketika kita bersyukur, itu adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Nah, bentuknya kita lihat. Yang pertama, bersyukur adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, kita lihat bersyukur melalui pujian dan penyembahan. Bersyukur dengan pujian dan penyembahan. Nah, pada bagian ini kita akan melihat sikap hati dalam ucapan syukur. Ya. Sikap hati dalam ucapan syukur. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7 katakan begini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Perhatikan kalimat berikutnya. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Melalui nyanyianku, melalui pujianku, aku bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, bentuk dalam mengucap syukur kepada Tuhan yang menjadi lifestyle kita sebagai orang percaya, kita harus buktikan itu melalui sebuah ungkapan kepada Tuhan. Dikatakan dalam nyanyian, melalui pujian, aku bersyukur kepada Tuhan. Jika mengucap syukur adalah kehendak Allah, lalu kemudian kita bicara tentang pujian adalah ungkapan syukur, maka Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam pujian penyembahan sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Dikatakan dengan nyanyian. Artinya saudara, kalau kita bersyukur atau pujian kita kepada Tuhan adalah sebagai ungkapan syukur, dikatakan begini, nyanyianku, bukan dengar aja. Artinya kita harus nyanyi. Saudara, pujian dan penyembahan sebagai bagian dari sebuah ibadah, itu tidak sekedar memberikan kepuasan secara emosional dalam diri kita, di mana kita dapat menikmati ada sentuhan-sentuhan harmoni yang menyenangkan jiwa kita. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, nyanyian itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kalau kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, tapi ya, kita nyanyi, nyanyian kita ini adalah hanya terbatas kepada duduk, berdiri. Kita cuma ngikutin orang yang nyanyi di depan. Padahal pujian dan penyembahan itu adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga yang saya mau katakan kepada saudara, waktu memuji Tuhan, waktu menyembah Tuhan, mulut kita harus terbuka. Harus ada ungkapan pujian kepada Tuhan. Sebab itu adalah ucapan syukur. Jadi kita nggak bisa memuji Tuhan itu, saudara akan rasakan sensasi rohaninya. Waktu saudara nyanyi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Nyanyi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita lihat hal lain lagi yang berhubungan dengan pujian penyembahan. Mazmur 33 ayat 1 dan beberapa ayat setelahnya. Bersorak-sorailah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi.
Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Bukan cuma nyanyi, mengucap syukur. Pelayanan musik, pelayanan tim musik, itu pun adalah salah satu bentuk atau cara kita bersyukur kepada Tuhan. Pelayanan musik juga adalah cara kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Jadi waktu kita melayani dalam pelayanan musik pun, apapun instrumen yang kita mainkan, dan kemudian hati penuhi dengan ungkapan syukur, dan kita memainkan alat-alat musik itu sebagai bentuk ungkapan syukur. Sekali lagi, di sana ada pengalaman rohani yang besar. Tentu kita bisa bicara banyak sekali tentang makna pujian penyembahan. Kita bisa bicara banyak sekali tentang rahasia dalam pujian penyembahan. Kita bisa bicara banyak sekali tentang kuasa dalam pujian penyembahan. Tetapi pujian penyembahan dan semua instrumen yang terlibat di dalamnya untuk sebuah harmoni yang naik di hadapan Tuhan, itu semua adalah cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Coba saudara, mulailah lakukan ibadah-ibadah kita, pujian-pujian kita. Waktu Anda nyanyi sebagai orang yang sedang bersyukur, bukan seperti. Anda nyanyi sebagai orang yang sedang bersyukur kepada Tuhan. Anda melayani sebagai orang yang sedang bersyukur kepada Tuhan. Lalu alami kuasanya. Alami kuasanya. Itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Tuhan. Itu bentuk kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Sehingga melalui pujian kita agungkan Tuhan melalui pujian. Dan pujian itulah respons kita terhadap otoritas Allah yang hadir. Alkitab katakan Allah bertakhta di atas pujian. Allah duduk di atas pujian. Bangun karakter, lifestyle yang bersyukur kepada Tuhan. Setiap bentuk pelayanan. Di ibadah tutup tahun kemarin. Setelah ibadah tutup tahun, saya lihat jemaat semua berbenah bersama-sama. Ya, menyelesaikan tanggung jawab kita untuk ruangan ini. Wow. Saudara, semua itu adalah bagian dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Halo. Semua itu adalah cara kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Allah layak atas puji-pujian. Wahyu pasal 5:12 katakan, Dia layak atas pujian kita. Anak domba Allah, Dia layak pujian kita. Jadi sesungguhnya pujian penyembahan yang terbaik adalah milik Tuhan. Musik datangnya dari sorga. Nyanyian pun datangnya dari sorga. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu suasana sorga. Yang Allah hadirkan di dalam dunia. Untuk kita bisa nikmati. Nah itu yang dicuri oleh iblis. Nah bagian kita kembalikan suasananya. Alami kembali kuasanya. Nikmati kerajaan sorga dalam ungkapan syukur kita melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab tahun 2022 adalah tahun ucapan syukur buat kita. Dan Allah layak atas pujian dan penyembahan yang terbaik. Pujian dan penyembahan yang terbaik. Nah pada bagian ini, pujian penyembahan itu adalah sikap hati. Keputusan di dalam diri kita. Yang terekspresi melalui pujian penyembahan.
Tapi bersyukur menurut firman Allah tidak hanya berhenti pada bagian itu. Saya ingin kita mengkonstruksi definisi ya dari mengucap syukur itu secara benar untuk kita masuk tahun 2022 ini dalam perjalanannya. Bagian berikutnya, kalau tadi bersyukur adalah kehendak Allah, kemudian bersyukur adalah melalui pujian penyembahan. Yang ketiga adalah bersyukur dengan korban persembahan. Bersyukur dengan korban persembahan. Yang tadi, yang bagian kedua adalah sikap hati. Bagian ini bersyukur dengan korban persembahan atau melalui korban persembahan itu bicara tentang tindakan dalam ucapan syukur. Tindakan kita. Sesuatu yang harus dimaterikan. Ada material. Kira-kira gitu yang digambarannya. Mazmur 54 ayat 8. Katakan begini. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Rela hati. Aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat kata mempersembahkan korban di situ, itu di dalam konsep originalnya berarti ada korban yang dipersembahkan. Korban keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, selesai itu. Tidak ada lagi korban keselamatan untuk zaman kita, nggak ada. Sudah dikerjakan oleh Yesus sekali untuk selamanya. Tapi ada korban-korban lain, yaitu korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur. Dan mezbah yang kita kenal hari ini dalam konsep ibadah, mezbah harus ada korban. Anda nggak bisa katakan sudah ada korban hati dalam pujian. No. Harus ada korban. Sebab persembahan itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Kalau kita mau hidup dengan karakter ungkapan syukur. Makanya saya katakan salah satu landasan dari mengucap syukur adalah pada bagian lain artinya kita mempersembahkan, mengorbankan. Ya, itu maknanya kita mempersembahkan. Menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah. Itu bicara tentang penyerahan diri secara total yang tidak hanya tentang sikap hati. Tapi tentang apa yang kita punya. Dan konsep dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu menjadi perintah. Pujian penyembah adalah kehendak Allah, korban persembahan adalah kehendak Allah. Sebab itu adalah bentuk bagaimana kita melepaskan diri kita dari keterikatan kita terhadap sesuatu materi apapun yang kita sayangi. Ingat, saudaraku yang kekasih dalam, kita bersyukur. Saya bangga banget jemaat Brisbane, jemaat Gold Coast adalah jemaat yang generous. Jemaat yang tahu berkorban. Jemaat yang tahu memberi. Saya ingin meneguhkan sikap rohani saudara bahwa itu pun adalah bentuk ungkapan syukur yang menyukakan Tuhan. Jadi pemberian korban saudara bukan bentuk belas kasihan, bukan. Tapi itu pun bentuk ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Korban saudara, korban persembahan, tithing saudara, korban misi saudara. Dan bentuk korban-korban offering lain lagi itu bentuk dari ungkapan syukur yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu harus datang dari dasar hati. Bersyukur itu harus dari hati. Tindakan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang Anda lakukan sebagai keputusan rohani saudara dalam mensupport pekerjaan Tuhan, baik jemaat lokal kita maupun pelayanan misi kita di Indonesia. Itu adalah bentuk ungkapan syukur dan Tuhan suka, Tuhan disenangkan. Ibadah harus ada persembahan. Harus ada persembahan. Harus. Bukan soal berapa banyak, bukan soal itu.
Tapi itu menjadi bagian yang wajib dalam sebuah ibadah. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang mau bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak sekali ayat. Imamat 7 ayat 12. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur yang dipersembahkan. Kalau bersyukur harus ada korban. Dengar baik, pemberian kita tidak akan pernah membuat Tuhan lebih kaya. Enggak. Pemberian kita tidak akan pernah membuat Tuhan lebih kaya. Sorga tidak akan semakin kemilau waktu Anda berkorban, tidak. Tapi sikap dan pemberianmu, bentuk korbanmu, itu tentang hidup kita di dalam kehendak Allah. Bagaimana Allah melihat kita. Itulah cara Allah memberkati kita. Dalam pembacaan firman tadi waktu offering tadi. Ya. Barang siapa menabur dia akan menuai. Cara Allah memberkati kita adalah dengan menabur. Dan kita percaya, kita mengalami bahwa dengan memberi kepada Tuhan, memberi dalam pekerjaan Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur, Allah tidak akan pernah mau berhutang kepada kita sehingga Allah pasti memberkati kita. Kita telah mengalami itu. Kita telah melihat itu. Dan yang namanya korban itu harus sakit. Ya. Kalau kita nggak rasa sakitnya, itu bukan korban. Namanya juga korban. Harus ada. Jadi kalau kita memberi sesuatu kemudian ada gejolak di hati kita, sebenarnya challenge-nya di situ. Apa yang kita mau buat? Keputusan apa yang kita mau ambil? Waktu ada gejolak, aduh. Sebenarnya di situ, challenge-nya di situ. Kita mau putuskan apa? Dan itu salah satu cara kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Persembahkanlah korban yang berkenan kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur. Bawa korbanmu dalam setiap ibadah. Berulang-ulang kali saya ingatkan jemaat. Berulang kali. Sebab itu adalah bukan tentang gerejanya, tapi tentang hidup kita di hadapan Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang dewasa, orang yang semakin bermakna. Kita lihat. Mengucap syukur untuk tahun 2022. Mengucap syukur sebagai karakter dari orang yang beriman. Itu yang harus kita tunjukkan. Ucapan syukur kita adalah bentuk atau tindakan atau perbuatan iman kita. Itu mengucap syukur. Bagaimana kita mengucap syukur sebagai karakter dari orang yang taat dan kuat. Itu mengucap syukur. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang taat. Ya, itu prinsipnya. Kalau dia tahu bersyukur, dia pasti taat orangnya. Kalau dia tahu bersyukur, dia pasti kuat orangnya. Makanya in every circumstances, give thanks to God. Artinya saudara, kita belajar menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi saudara, untuk menjadi kuat, kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sudah sungguh baik dalam hidup kita. Setiap tahun kita belajar dalam tindakan iman kita, membawa korban sulung setiap tahun. Kami belajar. Beberapa di antara teman-teman belajar juga membawa korban sulung setiap tahun. Itu perintah. Berdasarkan firman Allah, korban sulung itu diberikan oleh Tuhan menjadi hak imam. Tapi saya tidak mengambil hak keimamatan itu. Kita putuskan korban sulung kita untuk jadi korban misi. Jadi korban misi. Dan banyak orang yang diberkati dengan ungkapan syukur kita melalui korban misi saudara. Dan saya percaya sekali lagi. Ketika kita membangun kehidupan rohani. Anda jemaat Tuhan yang luar biasa. Tahu arti berkorban. Allah memperhatikan itu semua. Dan itu adalah bentuk mengucap syukur sebagai bukti dari adanya pertumbuhan rohani. Orang yang tahu bersyukur artinya dia bertumbuh secara rohani. Ya. Hanya orang yang
bertumbuh rohaninya yang mengerti arti bersyukur kepada Tuhan. Baik itu bersyukur sebagai kehendak Allah dalam kehidupan rohaninya, atau bersyukur melalui pujian penyembahan, atau bersyukur melalui korban-korbannya. Itu bentuk dari adanya atau bukti dari adanya pertumbuhan rohani. Dan saya mau, kita rindu, jemaat Gold Coast juga begitu. Semua dan Anda yang beribadah mengikuti streaming kami, ya. Mari jadikan bersyukur, mengucap syukurlah itu sebagai lifestyle kita. Lah, kita nggak tahu 2022 kayak apa, tapi kalau kita sudah mulai bersyukur mulai hari ini, kita sudah mulai facing 2022 ini sepenuhnya dengan mengucap syukur, mulai bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Maka perjalanan kita 2022 apapun boleh terjadi, tapi kalau kita sudah bersyukur duluan, bersyukur adalah kekuatan. Ayat favorit, Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Perhatikan baik. Kita baca sama-sama ayat ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, ulang. Sama-sama. Semua baca ayat ini. Saudara baca aja di screen. 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh gak kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus? Itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita yang telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, belajar bersyukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rahasia untuk tahun 2022 yang banyak kita nggak tahu, misteri yang kita hadapi. Seperti halnya tahun 2021, ada saja pengalaman. Tetapi tahun 2022 pun dia punya dinamika tersendiri. Tapi kalau kita mulai bersyukur, belajar bersyukur, memiliki karakter sebagai orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan pasti dibela oleh Tuhan. Pasti dibela oleh Tuhan. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan pasti dijamin oleh Tuhan. Mari belajar bersyukur. Belajar bawa korban sulungmu sebagai keputusan dan tindakan imanmu kepada Tuhan. Dan Allah akan memberkati lumbungmu. Sebab itulah bentuk dari adanya pertumbuhan iman dan ibadah hormat kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.